Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabna wa jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jemaah kekasih Allah yang masih terpaut hatinya di rumah Allah, yang masih bersabar duduk sejenak. Salat itu memerlukan kepada ilmu ya. Kalau kita salat, ilmu mesti bertambah. Dalam salat itu kita minta ilmu. Ihdina as-siratal mustaqim. Tunjuklah kami, ajarlah kami jalan yang betul. Macam mana nak tahu jalan yang betul? Mesti belajar. Dalam doa antara doa sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 yang diminta itu. Rabbighfirli, Allah ampunlah dosaku. Kalau dia tidak tahu kesalahannya, kekurangannya macam mana Allah mau ampun? Rabbighfirli, Allah ampunlah dosaku. Tidak tahu dia mana kesilapannya karena dia tidak belajar, macam mana mau diampun? Warhamni, berilah saya rahmat. Pintu rahmat di masjid. Rahmat yang paling besar ilmu. Rabbighfirli warhamni wajburni, tutupilah kelemahanku, kekuranganku. Macam mana mau ditutup kelemahannya kalau dia tidak belajar? Semua perlu pada belajar. Orang yang sembahyangnya diterima Allah rajin belajar. Orang yang tidak mau belajar, jangan-jangan sembahyangnya bermasalah selalu. Subhanallah. Ada dalam hadis ataupun perkataan sahabat, ada orang sembahyang katanya 60 tahun, 70 tahun, satu salat pun tidak diterima. Sembahyang tapi tidak diterima. Dalam Quran disebut fawailul lil musallin, celaka orang yang sembahyang. Dia sembahyang tapi celaka, macam mana? Nah, karena belajar ya. Alhamdulillah tadi malam Ustadz kita yang ceramah juga minggu lalu ya, hari Senin yang lalu ceramahnya ingat tak judulnya ceramah Ustadz yang ceramah tadi malam? Apa topik ceramah Ustadz itu minggu lalu, Senin yang lalu, yang datang tadi malam? Apa? Orang yang tertipu, maghrur. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Minggu lalu Ustaz itu ceramah tentang orang yang tertipu. Orang yang tertipu dia sembahyang tapi sembahyangnya banyak kelemahannya, dia tak belajar, tertipu sembahyangnya. Yang tak sembahyang itu tertipu lah ya. Yang sembahyang tapi tak mau meningkat, tertipu juga. Cuma ketertipuan orang yang salat dan orang yang tidak sholat sama sekali tidak sama lah ya. Yang jelasnya manusia itu tertipu kalau berlalu satu hari ilmu tidak bertambah. Kata ulama, ilmu ini makanan akal. Akal perlu dikasih makan, makanannya ilmu. Satu hari berlalu ilmu tidak bertambah, akalnya tidak bertambah. Kata ulama ya, ghizaul aqli al-ilm. Makanan akal itu ilmu. Wa ghizaul qalbi al-hub, makanan hati nurani itu perlu dikasih makan. Makanannya cinta Allah. Macam mana supaya cinta Allah itu meningkat? Kalau makrifahnya meningkat, cintanya bertambah. Macam mana nak bertambah makrifahnya? Bacalah Quran, belajarlah. Pelajarilah kalamullah supaya makrifahnya semakin meningkat. Jadi ghizaul aqli al-ilmu, makanan akal itu ilmu. Wa ghizaul qalbi al-hub, makanan hati cinta namanya. Iman saja tidak cukup kalau tidak sampai kepada martabat cinta. Dia karena cinta. Kalau iman saja bukan susah menyebut saya beriman ya, tapi cinta buktikanlah. Baik, tadi malam pula tazkirah Ustadz yang sama juga tentang ayat suratul Baqarah
surah nomor 2 ayat 222. Sebelum ini sudah pernah sebut di sini. Tadi malam Ustaz tuh fokusnya kepada ayat 222. Nanti bukalah Quran sampai di rumah, lihatlah ayat itu sebenarnya di penghujung ayat saja, bukan dari awal. Ayat itu agak panjang, diambil sedikit saja. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Halaman 35. Ayatnya 3 baris lebih. Petikan yang ambil itu tidak sampai sebaris. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai, menyukai, menyayangi ahlut taubah. At-tawwabin ahlut taubah. Allah mencintai orang yang bertobat. Ahlut taubah, orang yang bertobat. Macam mana dia nak bertobat? Macam mana saya nak bertobat? Pertama saya mesti bertanya sama guru. Saya mesti ada mursyid. Saya mesti ada mentor, mesti ada pembimbing. Kalau dia tidak ada pembimbingnya, macam mana dia nak berubah? Taubat itu artinya berubah. Macam mana dia nak berubah? Tanyalah guru, bukalah buku, belajarlah, buka Quran. Kalau dia tidak berguru sama orang, kata ulama ya, orang yang tidak ada gurunya, dia akan diambil alih oleh syaitan. Kata ulama itu, kata hikmah, man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhu. Siapa yang tidak ada syekhnya, tidak ada murabbinya, syaitan akan mengambil alih kehidupannya. Manusia ini tidak kosong. Manusia tidak kosong. Kalau ingin berubah, dekatilah guru, belajar. Kalau tidak, dia akan diambil alih oleh syaitan, oleh nafsu, oleh dunia, oleh kebendaan, oleh media. Media akan menguasainya. La ilaha illallah. Kalau dia tidak mendampingi guru. Kalau dia sudah mendampingi guru ataupun membaca buku, contohnya dalam buku disebut kalau orang ingin bertobat, dia mesti tuliskan apa kesilapannya selama ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tulislah paling kurang 10 kesilapan Anda. Apa mau targetnya? Sasarannya apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10. Yang mau saya lakukan 10. Yang mau saya jauhkan 10. Bikin catatannya, bikin list. Siji loro telu papat sampai 10. Kalau sudah selesai, dikasih tanda ini sudah selesai, sudah tuntas ini. Begitu yang bertobat. Tobat-tobat saja tidak ada pelaksananya, tidak ada realisasinya, bukan tobat namanya. At-taubatu katanya definisinya an-nadam. Taubat itu penyesalan. Oh, selama Ramadan saya bacaan Quran saya masih rendah. Kalau dibaca sejuz sehari ya itu sedikit. Kalau hanya sejuz sehari sedikit. Subhanallah. Subhanallah. Baca Quran ini bila kita baca kita terasa ada sentuhannya, ada kesannya. Karena ini obat. Quran ini obat. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa. Quran ini obat. Terobat enggak hati baca Quran. Kalau enggak terobat berarti belum sampai lagi tujuan Quran diturunkan. Quran ini panduan hidup, hudal lil muttaqin. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Quran ini panduan, pedoman. Hudan itu pedoman. Berapa ayat yang sudah dipedomani? Ada dibaca satu ayat satu hari? Kata ulama, satu ayat saja kita baca satu hari untuk pedoman hidup, selamatlah insya Allah. Ataupun satu surah pendek. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kita belajar suratul Asr saja 3 ayat pendek. Kalau betul-betul dipelajarinya sampai tuntas, sampai matang, sampai paham dia, kata Imam Syafi'i cukuplah. Itu hebatnya Al-Quran. Tadi solat kita baca surah Zalzalah 8 ayat pendek. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, rakaat kedua. Itu saja dipelajarinya kata Rasulullah cukuplah.
Jangankan Iqra lagi ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra. Apa maksud Iqra? Bukan membaca. Kalau membaca, kalau dia tidak paham, bukan Iqra namanya. Iqra itu kata ulama, utlubul ilm. Galilah ilmu, timbalah ilmu. Karena tujuan membaca itu menambahkan ilmu, menambah ilmu. Subhanallah. Jadi kalau ingin bertobat, ambil pensil. Kalau tidak mampu menulis perkara-perkara yang kita mau jauhi, jumpa Ustaz, saya ingin berubah, ingin tobat. Saya tidak tahu apa yang mau saya buat. Orang dulu kalau mau masuk masjid ada doanya. Apa doanya? Allahumma yassirli jalisan salihah. Ya Allah, saya ingin ketemu dengan orang yang saleh, yang akan membimbing saya, yang akan saya jadikan mentor, mursyid, pembimbing rohani. Allahumma yassirli jalisan salihah. Ya Allah, saya ingin ketemu dengan orang yang saleh. Karena zaman dulu kalau masuk masjid mesti ada orang yang saleh dalam masjid. Kalau masuk masjid tidak ada orang yang saleh, carilah masjidnya ada orang yang salehnya. Orang dulu kalau mau masuk masjid berdoa, sahabat Nabi ini ya, ini generasi sahabat, abad pertama hijrah. Allahumma yassirli jalisan salihah. Ya Allah, saya ingin ketemu dengan orang saleh, saya ingin curhat ya Allah. Subhanallah. Ada seorang ulama berjumpa dengan seorang jemaah. Jemaah itu tidak mau ngomong. Lalu ulama tadi macam mana nak merangsang orang ini ngomong supaya dia mau cakap. Lalu ulama tadi bertanya. Sebenarnya dia bukan bertanya semata-mata untuk bertanya, bertanya untuk supaya orang ini ngomong. Apa dia tanya? Berapa umur bapak? Berapa usia bapak? Berapa usia bapak? Kata orang alim, namanya Al-Fudail bin Iyad, ulama tersohor. Kalau tidak pernah dengar nama ulama terkenal, itu sialan tuh ya. Kalau ulama tidak tahu namanya, yang lain-lain tahu, itu kasihan tuh. Ulama tersohor, Imam Syafi'i sendiri pernah belajar sama Al-Fudail bin Iyad. Kata Fudail bin Iyad kepada seorang jemaah, umur bapak berapa ya? Katanya umur saya sudah 60 tahun. Buya, Syekh, Pak Kiai, umur saya sudah 60 tahun. 60 tahun? Iya. Wah, berarti perjalanan bapak sudah hampir finish. Perjalanan hidup bapak sudah hampir selesai. Siap-siaplah pak. Cemas dia, cemas dia. Lalu dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah dia itu bukan sama dengan inna lillah kita. Inna lillah dia itu karena dia menyadari kelemahannya, kekurangannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saat ditanya berapa usianya, kemudian dia jawab, usia saya sudah 60 tahun. Lalu Buya tadi mengatakan, kalau begitu pak, pintu kubur sudah dekat. Wah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masuk mesej itu. Mesej itu masuk di hatinya. Bukan macam air jatuh ke daun keladi saja ya. Ini sudah berapa banyak ustaz-ustaz yang ceramah tazkirah maghrib, kita tazkirah sesudah subuh. Apa kesannya dalam bulan Ramadan ini? Subhanallah. Lalu bila bapak tadi membaca innalillah, innalillah ini apa namanya? Dalam Islam ada namanya ini ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, namanya istirja. Apa namanya? Istirja. Apa itu istirja? Menyebut innalillah waktu kita susah, waktu kita gelisah, waktu kita ditimpa musibah. Bukan musibah kematian saja. Dia datang sembahyang tapi dia masbuk, patutnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berlalu satu hari Quran tidak dipegang, patutnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sepanjang Ramadan dia selalu bertahajud di malam hari,
Tiba-tiba satu hari tidak bertahajud, tidak bangun dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Penggunaan innalillah dalam masyarakat kita 1/1000 tidak ada. Itu sempitnya agama kita ini. 1/1000 tidak ada. La ilaha illallah. Ada orang dulu pagi-pagi sahabat datang ke rumahnya ziarah. Didapatinya tuan rumah yang dikunjungi ini menangis. Pak, kok menangis di pagi hari begini Pak? Pagi yang cerah, suasana yang terang ceria macam ini, Bapak kok menangis? Adakah Bapak mendengar berita keluarga ada yang meninggal? Enggak ada, semuanya sehat kok. Lalu kenapa Bapak menangis? Adakah Bapak sakit? Orang lain tidak tahu penderitaan yang Bapak alami. Saya sehat. Loh, kok menangis Pak? Tadi malam saya nggak tahajud. Saya menangis karena Allah marah sama saya. Saya terhijab, saya terdinding. Saya terusir dari rahmat Allah. Saya tersingkir. Kenapa saya tersingkir? Allah murka sama saya. Kenapa Allah murka? Rupanya ada dosa saya yang belum saya tobat. Ini kuningnya tobat. Tobat, kalau orang tidak melaksanakan tobat, dia akan tersingkir dari rahmat Allah. Dia tersingkir dari amal saleh. Nah, tengok ayat dalam surah An-Nur. Orang itu kalau sudah bertobat, dia akan berjaya, berhasil. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ayat 31 surah An-Nur halaman 353. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah agar kamu meraih kejayaan, keberhasilan, kesuksesan. Lalu orang tadi nangis. Tangisan saya ini saya harapkan dapat menghapus dosa saya. Besok malam saya akan tahajud, tidak lagi terdinding dari sholat tahajud. Subhanallah. Kembali kepada cerita yang berkomunikasi dengan Fudail tadi. Sesudah dia beristirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ditanya oleh Al-Imam Fudail bin Iyad, Pak, bagus Pak Bapak sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Saat Bapak menyesal, saat Bapak insaf, Bapak terkeluar dari mulut Bapak innalillah, bagus itu Pak. Tapi apa maksudnya Pak? Apa maksud innalillah wa inna ilaihi raji'un? Ditanya lagi oleh ulama tadi. Kenapa ditanya? Karena Bapak tadi diam saja pada mulanya. Bila diajak ngomong, ditanya tentang usulnya, terbukalah mulutnya, terbukalah pemikirannya, terbukalah wawasannya, terbukalah hatinya. Kadang kita jumpa dengan orang, muka bertemu, tapi hati tak bertemu. Nah, ini susah ya. Baik. Apa itu maksud innalillah Pak? Bapak yang ditanya tadi, dia faham, tapi tidak pandai mengungkapkan, menyebutnya. Jadi kebingungan nak menjawab. Beginilah Pak, diterangkan oleh Fudail bin Iyad, ulama tersohor ya. Innalillah itu maksudnya Pak, innalillah ini kita ini milik Allah. Kita ini milik Allah. Allah masih mengasihi kita nyawa, mengasihi kita tenaga, mengasihi kita akal, mengasihi kita iman, mengasihi kita cinta masjid, cinta Al-Quran, cinta ilmu. Innalillah kita ini milik Allah, dikasihnya kita apa yang mau dikasihnya. Ramai orang yang terhalang, terdinding, tidak bisa ke masjid. Ramai yang tidak bisa ke masjid. Kita masih bisa ke masjid. Alhamdulillah, tandanya Allah sayang sama kita. Dalam minggu lalu kita sudah disebut penjagaan Allah kepada manusia itu ada dua. Ada umum, ada khusus. Penjagaan umum semuanya dikasihnya nyawa, dikasihnya hidup, dikasihnya makan. Penjagaan khusus didekatkannya hatinya ke rumahnya, didekatkan hatinya kepada Al-Quran. Ini penjagaan khusus. Innalillah itu artinya apa? Kita ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un. Satu saat kita akan kembali kepada pemilik.
Karena kita bukan milik diri kita sendiri, kita milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, tiba saatnya kita akan diambil oleh pemilik. Bila sudah diambilnya, tidak bisa istri tidak bisa bilang, oh istri saya ini suami saya, jangan bawa. Mesti dibawa juga, mesti diantar juga ke tempat yang sempit. Oh ini istri saya, ini anak saya. Bukan anak bapak, bukan istri bapak, pinjaman saja. Itu milik Allah. Bila tiba saatnya akan kembali kepada Allah, akan dikebumikan. Sesudah itu, step berikutnya ada hari pembalasan. Di hari pembalasan ada soal jawab antara Anda dengan pemilik Anda. Anda akan ditanya. Itulah keterangan Fudail kepada bapak tadi. Sesudah itu bapak tadi semakin cemas. Semakin cemas dia. Wah, begitu ya? Iya dong, kata Fudail. Kalau begitu, macam mana caranya lagi? Manusia kalau kebingungan dan ingin mencari macam mana caranya, apa solusinya, apa jalan keluarnya, itu bagus. Yang susah, tidak tahu kedudukannya, tidak tahu statusnya, tidak mau mencari jalan keluar. Kalau mau mencari jalan keluar, kata Fudail, itu yang dicari, dijempol sama Fudail. Bagus bapak, kalau bapak ingin mencari jalan keluarnya. Jalan keluarnya satu saja, dia bilang, tuhsin ma sabak, tuhsin ma baqiya min umrik, yughfar laka ma sabak. Bapak, hari ini bapak berusaha memperbaikinya. Lembaran hari ini diperbaiki, lembaran besok diperbaiki, lembaran yang lepas yang tidak baik itu, yang lalu itu Allah membaikinya. Bapak yang fokus, bapak hari ini, besok dan lusa. Masa lampau bapak itu kerja Allah. Tadi kata Ustadz kita, Ustadz Ilham, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai hambanya yang bertobat. Kalau dia sudah bertobat, ingin membaiki lembaran yang akan datang, lembaran lalunya itu kerja Allah. Allah akan memadam, mencoret, menghapus dosanya yang lalu kalau dia ingin baik dalam hari ini dan hari berikutnya. Yuhibbut tawwabin, dia itu kekasih Allah. Tidak mungkin Allah mengingat masa lalunya lagi. Itu Allah ya, kalau manusia tidak. Kalau manusia, kalau ada yang bertengkar dua orang kemudian minta maaf, besok bertengkar lagi, kan dulu lagi sudah banyak kesilapanmu sama saya, dihitung-hitungnya. Allah tidak. Allah tidak menghitung yang lalu. Itulah yuhibbu artinya. Yuhibbut tawwabin. Yuhibbu itu cinta, menyayangi, mengasihi, mencintai. At-taib habibullah. Orang yang bertobat itu kekasih Allah. Itu maksud message yang disampaikan oleh Ustadz kita. Kemudian yuhibbul mutatahhirin, kita belum sentuh lagi. Dia ada dua ya. Innallaha yuhibbut tawwabin, satu, wa yuhibbul mutatahhirin, itu berkenaan dengan taharah. Cara menyuci pakaiannya ada najis, terang tadi malam macam mana caranya. Kita ambil satu saja dulu. Innallaha yuhibbut tawwabin, Allah mencintai orang yang bertobat. Itu maka dibukakan jalan ke masjid, dipanggil 5 kali sehari ke masjid. Langkah kita ke masjid, pergi dan balik itu menghapuskan dosa. Duduk di masjid, selama kita duduk di masjid tidak batal wudu, kita dapat doa malaikat, ya Allah ampun dosa bapak ini, ya Allah terima taubatnya, ya Allah beri bapak ini limpah kurniamu ya Allah, Allah maghfir lahu, Allah marhamu, Allah matub alaih. 3 dalam 1. Selagi hati kita masih bergantung di masjid, merasa enak duduk di masjid, tandanya Allah menjaga kita. Satu hari setelannya lari, tidak datang ke masjid, tidak apa-apa, patutnya dia berwudu, sholat, menangis dalam sujud, ya Allah kenapa Allah saya ini setelan hari ini lari ya Allah, settingnya lari ya Allah, kenapa lari setting saya ini ya Allah, bimbinglah saya semula, tunjukilah saya mula, tuntunlah saya ya Allah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Begitulah dulu yang dapat kita sampaikan. Banyak lagi sebenarnya, tapi tak apalah ya.
step by step, sejengkal demi sejengkal, lama-lama nanti banyak jengkal jadinya ya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa adina warḍa'na ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatika bi mu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi thanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Rahman, ya Rahim. Kami sudah berada di 10 terakhir Ramadan, ya Allah. Ya Allah, kami sudah berada di 10 terakhir, ya Allah. 10 terakhir merupakan saat-saat penentuan, ya Allah. Ya Allah, bimbinglah kami selalu, ya Allah. Dekatkanlah hati kami selalu kepada ketaatan. Dekatkanlah hati kami ke rumah-Mu, ya Allah, kepada kitab suci-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami ini orang ingin bertobat, yang Engkau ampunkan dosanya, ya Allah. Yang naik taraf menjadi kekasih-Mu, ya Allah. Ampunlah dosa kami dan ahli keluarga kami, sahabat-sahabat, teman sejawat, dan semua masyarakat, ya Allah. Bimbinglah kami mencintai-Mu, ya Allah. Mencintai rumah-Mu, mencintai kitab suci-Mu, ya Allah. Agar hidup kami ini terpelihara, ya Allah. Jangan sia-sia saja berjuang sebulan Ramadan penuh, ya Allah. Ya Allah, berilah kami jalan-jalan kejayaan yang maksimal untuk mencapai akhir-akhir Ramadan ini, ya Allah, ya Tuhan kami. Bebaskanlah kami daripada azab neraka, ya Allah. Jadikanlah kami semua menjadi ahlul jannah, ya Allah, ahlul firdausil a'la ya mujibas sa'ilin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.